Shalom, selamat pagi adik-adik. Sudah siap mau ibadah sekolah minggu online? Saya percaya bahwa hari ini adik-adik sudah pada mandi tuh, sudah pada cantik-cantik, sudah pada ganteng-ganteng. Berarti sudah siap untuk memuji Tuhan. Mari kita siapkan hati kita siapkan pikiran kita untuk kita boleh memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Kita mau berdiri. Ya, kita mau pujikan satu pujian, Bapa-Ku datang padamu. Bapa-Ku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Katakan, Bapa-Ku datang padamu. Bapa-Ku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Katakan pagi hari, pagi hari, siang hari, sore dan malam hari. Syukur atas kebaikan-Mu. Bapa-Ku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari. Syukur atas kebaikan-Mu. Pagi hari, pagi hari, siang hari, sore dan malam hari. Tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Katakan, tak hentinya, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Tak hentinya, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Mari kita berdoa. Selamat pagi ya Bapa, kini anak-Mu bersyukur karena Engkau telah memberikan kami kesempatan untuk dapat beribadah sekolah minggu di pagi hari ini. Berkatilah ibadah sekolah minggu ini dari awal, pertengahan, hingga akhir. Terima kasih ya Bapa, haleluya, amin. Amin. Adik-adik punya sahabat di rumah atau di sekolah?
iya, semua punya sahabat. Bu Muji juga punya sahabat. Bu Muji punya sahabat, namanya itu Yesus. Dia itu selalu menjadi sahabat yang setia buat Bu Muji. Baik senang, baik susah, Bu Muji punya Yesus yang senantiasa menjadi sahabat dalam hidup Ibu Muji. Mari kita pujikan pujian ini. Ada satu sobatku yang setia. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani hidupku. Namanya Yesus, namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Katakan ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani hidupku. Namanya siapa? Namanya Yes, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur, nama Yesus yang menghibur hatiku. Katakan nama Yesus yang menghibur, Yesus yang menghibur hatiku. Ya, Yesus yang selalu menghibur hati kita ya adik-adik. Ibu Muji mau tanya, hari ini kan hari Minggu. Hari Minggu itu harinya Tuhan. Kalau hari Senin sampai Sabtu itu harinya siapa sih? Oh iya, pinter, harinya Tuhan juga. Berarti hari Senin, hari Minggu, dan semua hari itu adalah harinya Tuhan. Mari kita pujikan pujian ini. Hari ini harinya Tuhan, nanti disambung dengan hari Senin, hari Selasa, harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya
Rabu, hari Kamis, harinya Tuhan, harinya Tuhan. Hari Jumat, harinya Tuhan, hari Sabtu, harinya Tuhan. Hari Minggu, semua hari, harinya Tuhan. Oke, sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita mau siapkan hati kita mau mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita mau pujikan satu pujian. Mari masuk. Kita undang Yesus untuk masuk di dalam hati kita, untuk masuk di dalam hidup kita, agar Tuhan Yesus tinggal di dalam hidup kita dan Dia akan menuntun setiap jalan kita. Mari masuk, mari masuk, masuk hatiku, ya Yesus, datang sekarang, datang. Mari masuk, mari masuk, masuk hatiku, ya Yesus, datang sekarang, datang. Hatiku, ya Yesus. Mari masuk, mari masuk, masuk hatiku, ya terima kasih Bapa buat pagi yang indah ini. Kami sudah memuji Engkau, memuliakan Engkau. Bila sebentar lagi Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Kami buka hati kami Tuhan, biarlah Engkau senantiasa masuk dalam hati kami. Engkau masuk dalam hidup kami Tuhan, sehingga Engkau Tuhan menuntun setiap langkah kami. Kami percaya Tuhan, firman-Mu Tuhan akan menopang setiap kehidupan kami anak-anak-Mu. Kami siap Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Halo adik-adik, gimana perasaan kalian pada hari ini? Tetap semangat ya semuanya. Di sini pada pagi hari ini kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan mengenai salah satu tokoh Alkitab. Coba tebak, Kak Rani kasih clue-nya ya. Dia adalah laki-laki. Dia setia dengan Tuhan dan dia mempunyai 7 huruf. Coba sobat tebak. Ya, siapa yang jawab Stefanus? Ya, hari ini kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan mengenai Stefanus. Adik-adik mungkin
udah pernah dengar cerita sebelumnya. Tetapi kali ini kita akan belajar lebih lagi tentang mengenai Stefanus, bagaimana dia tetap setia kepada Tuhan dan memperjuangkan imannya kepada Tuhan sampai akhir hidupnya. Oke, Kak Reni mau ingatkan lagi, ini adalah ibadah, jadi kalian semuanya harus tetap dalam keadaan posisi yang baik ya. Jangan ada yang tidur, jangan ada yang sambil makan atau main game bahkan. Oke, kita tetap buka firman Tuhan. Kalau ada Alkitabnya bisa dibawa, bisa nanti dibuka. Kita akan buka di Kisah Para Rasul 6 dan sampai Kisah Para Rasul 7. Nah, sebelumnya adik-adik pasti udah tahu, udah mengenal siapa Stefanus. Pada firman kali ini, kita akan mendengarkan cerita tentang Stefanus, bagaimana Stefanus bisa tetap setia kepada Tuhan, bahkan sampai akhir hayat hidupnya. Stefanus ini adalah salah satu dari 7 orang yang dipilih oleh ke-12 Rasul Kristus untuk membantu dalam pelayanan penyebaran Injil di tempatnya. Nah, Stefanus ini salah satunya itu melayani para janda adik-adik. Dia sangat percaya kepada Tuhan dan taat juga kepada Tuhan, sehingga dia dipenuhi dengan Roh Kudus dan juga kuasa karunia dari Tuhan yang diberikan oleh Tuhan kepada Stefanus. Nah, Stefanus juga membuat banyak sekali mujizat-mujizat yang Tuhan berikan untuknya dalam melayani Tuhan di tempatnya. Nah, adik-adik, suatu hari Stefanus sedang melayani, ada orang-orang Yahudi yang berdebat dengan Stefanus. Mereka itu berdebat dengan Stefanus karena tidak sesuai dengan apa yang dipikirkan mereka. Tetapi mereka tidak bisa membantah apapun yang dibicarakan Stefanus, karena yang dikatakan oleh Stefanus itu kebenaran karena Roh Allah memberikan kepadanya kebijaksanaan untuk berbicara. Nah, maka geramlah orang-orang yang di sana adalah orang-orang Yahudi itu yang tidak menyukai Stefanus dan menentang Stefanus dan mencari cara agar dapat menyingkirkan Stefanus dari kota tersebut. Oke, orang-orang itu pun membawa Stefanus ke Mahkamah Agung. Nah, dan telah menyediakan saksi-saksi palsu yang sudah disetting nih adik-adik, yang sudah direncanakan sebelumnya, sehingga apapun yang dikatakan oleh Stefanus itu tidak benar. Kemudian sudah dikumpulkannya lah ini saksi-saksi palsu, dan semua ada orang yang menyaksikan banyak sekali ya adik-adik. Kita bisa bayangkan di situ Stefanus harusnya merasa apa? Merasa tidak tenang, gelisah, bahkan terintimidasi. Tetapi Stefanus tetap percaya kepada Tuhan, dia tetap mengikuti segala arahan yang diberikan dari orang-orang tersebut untuk menghadap ke Mahkamah Agung. Lalu ketika orang-orang itu membawa Stefanus dan mereka berkata yang tidak benar atau yang palsu mengenai Stefanus, mereka mulai berkata-kata hal yang salah, yang mereka mengatakan bahwa Stefanus selalu menghina Tuhan, selalu tidak mengikuti perintah-perintah Allah yang disampaikan oleh Musa. Mereka mengatakan Imam Agung bahwa Stefanus ini mengatakan kata-kata kasar tentang Tuhan dan tidak suka dengan kabar baik yang telah Tuhan berikan di firman Tuhan. Jadi mereka mulai menyalahgunakan apa yang sebenarnya Stefanus adalah orang yang sangat melayani Tuhan dengan baik. Nah, dan ketika mereka berbicara kepada Stefanus, pada saat itu semua orang yang berada di dalam ruangan melihat wajah Stefanus yang begitu bercahaya seperti malaikat. Lalu Stefanus mulai berbicara tentang kebenaran firman Tuhan, tentang apa yang terjadi di firman Tuhan. Stefanus berbicara sehingga dia menyebarkan Injil-Injil kepada orang-orang yang di sana. Lalu apa yang terjadi ya selanjutnya adik-adik? Apakah orang-orang ini sadar apa yang mereka perbuat adalah salah? Tidak, sebaliknya orang-orang ini malah merasa sakit hati dan marah sekali kepada Stefanus. Kenapa? Karena dikiranya orang-orang ini menipu Mahkamah Agung. Tetapi Stefanus yang dikuasai oleh Roh Allah memandang ke langit.
ia melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Dan dia berkata, "Sungguh, aku melihat langit terbuka dan Anak Manusia berdiri di sebelah kanan Allah." Lalu orang-orang itu menarik Stefanus dan melemparkan batu kepadanya, sehingga berceceran darahlah badannya Stefanus. Kan adik-adik, kan Stefanus juga manusia, jadi coba adik-adik dijubit aja, pasti sakit kan, apalagi dirajam oleh batu. Nah, ketika dilempari batu Stefanus, apakah dia marah atau tidak percaya lagi kepada Tuhan? Stefanus tetap percaya kepada Tuhan, bahkan dia tidak marah sama sekali dengan orang-orang tersebut. Mari kita lihat dan baca Kisah Rasul 7 ayat 59. Coba kita buka Alkitabnya ya adik-adik. Kita baca bareng-bareng. 1, 2, 3. Sedang mereka melemparinya, Stefanus berdoa. Katanya, "Ya Tuhan Yesus, terimalah rohku." Nah, Stefanus malah berdoa adik-adik. Ketika dia diserang, ketika mereka melemparkan batu kepada Stefanus, dia malah berlutut dan berdoa kepada Tuhan. Coba bayangkan adik-adik, ada orang yang tidak suka dengan kita, yang sudah membuat kita sakit hati, kita harus berdoa kepada Tuhan, mendoakan orang tersebut. Apakah berat? Ya, itu memang berat ya adik-adik. Maka dari itu kita harus selalu belajar untuk berdoa dan menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Di sini ada poin pertamanya, jika ada yang tidak suka atau benci dengan kita, kita harus mendoakan mereka. Jangan malah ikut-ikutan membenci mereka ya teman adik-adik. Jangan malah ikut-ikutan membenci orang yang benci kita. Nah, lanjut, coba ayat yang 60. Kita baca bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Sambil berlutut, ia berseru dengan suara nyaring, "Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka." Dan dengan perkataan itu, meninggallah ia. Nah, ditambah lagi nih adik-adik, Stefanus mengampuni orang-orang yang melempari dia. Wah, apakah karena Stefanus baik? Apakah karena Stefanus hebat? Jelas tidak ya adik-adik. Itu karena Stefanus telah tahu bahwa Allah telah mengampuni dia terlebih dahulu. Sehingga Stefanus harus mengampuni orang yang bersalah kepada Stefanus. Betul, mengampuni orang-orang yang merajam batu kepada Stefanus ya adik-adik. Nah, poin keduanya, kita harus mengampuni orang yang membenci bahkan berbuat jahat kepada kita karena kita sudah terlebih dahulu diampuni oleh Tuhan. Jadi adik-adik, jika ada yang membenci kita, ada yang berbuat jahat kepada kita harus mencontoh Stefanus ini. Kita harus mendoakan dan mengampuni orang-orang yang berbuat jahat kepada kita. Ingat bahwa Tuhan terlebih dahulu mengasihi kita sehingga kita harus mengasihi orang lain. Nah adik-adik, kenapa ya Stefanus itu bisa kuat? Kenapa sih? Dia bisa aja sih menyerah, tapi Stefanus tetap kuat mempertahankan imannya sampai dia meninggal ya adik-adik, sampai dia mati. Karena Stefanus adalah orang yang penuh dengan roh Allah dan memiliki karunia yang berasal dari Tuhan. Karena dia selalu percaya dan taat akan firman Tuhan. Semoga firman Tuhan kali ini ya adik-adik yang dapat kita dengarkan dapat memberkati adik-adik sehingga selalu semangat dalam menjalani setiap kehidupan kita. Jika ada yang bersalah kepada kita atau yang akan menjahati kita tetap berdoa ya adik-adik. Jangan sampai malah kita marah kepada orang lain yang menjahati kita. Tetap mengasihi dan mengampuni kepada sesama kita dan juga kepada orang lain yang bersalah kepada kita. Seperti kisah Stefanus tadi ya adik-adik. Oke, selanjutnya kita akan berdoa untuk menutup cerita firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita siapkan diri kita tutup mata, lipat tangan ya adik-adik. Kak Areni akan pimpin dalam doa.
Selamat pagi Tuhan Yesus, kami ucap syukur atas berkat-Mu Tuhan Yesus, sehingga kami dapat mendengarkan cerita firman-Mu Tuhan Yesus mengenai Stefanus ini Tuhan Yesus. Kiranya Engkau berkati kami, apa yang kami kerjakan dalam sehari-hari, kami dapat mengampuni, mengasihi orang yang mungkin akan berbuat jahat kepada kami. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Oke, selamat siang adik-adik, Tuhan Yesus memberkati.